sosok Muhammad sosok Muhammad bin Abdullah itu karakter yang seperti apa sih? Kalau teman-teman boleh sharing, mungkin ada yang pernah baca sirah atau lagi OTW baca sirah, kenal nggak sosok Rasulullah, sosok Muhammad bin Abdullah gitu ya, sebelum diangkat menjadi Rasul? Boleh, enggak? Ya, teman-teman, mungkin dari pelajaran SD kali ya, dulu kan ada apa ya gambaran gitu, Rasul tuh gimana sih kalau misalnya berdakwah dari mungkin dari dia kecil kali ya Teh ya. Iya, Ya, bukan bukan soal soal dakwah. dakwah, Heeh. tapi dari ini, dari sosok beliau ketika sebelum diangkat menjadi Rasul, ketika dia remaja, terus ketika dia dewasa, bahkan sampai dijuluki Al-Amin. Julukan Al-Amin itu bukan setelah Rasulullah menjadi Rasul ya teman-teman. Jadi julukan Al-Amin itu adalah julukan yang diberikan kepada Muhammad bin Abdullah kepada masyarakat Arab. Kira-kira kenapa dijuluki Al-Amin ya? Ada yang bisa sharing? Nah, Mbak Nur udah buka mic nih. Iya, Kak Ega sama Mbak Nur. Nanti kita ini ya. Coba Mbak Nur dulu deh. Yang aku lihat pertama kali Mbak Nur soalnya. Coba ya Kak ya, Mm-mm. yang seingat saya atau sepaham saya tuh, Rasul itu tidak pernah berbohong, dapat Mm-mm. dipercaya omongannya. Mm-mm. Dan Betul. orang-orang Quraisy pun mengakui itu gitu, bahwa apapun yang dikatakan Rasul itu selalu benar dan Mm-mm. tidak 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 berdusta. Mm-mm. Betul. Ketika Oke. oke. Mbak Ega mau nambahin? Apa ya? Berkarisma. Wih, mantap. Apa ya yang bikin berkarisma tuh karena apanya? Iya, apa ya? Jadi, dari kecil karena dipilih Allah. Karena terus juga apa namanya? Jadi aku lupa aku mau ngomong apa ya. Ya, Biasanya nggak tahu akhir-akhir ini suka kayak gitu. Eh banyak lagi istighfar. tadi bentar deh Kak. Bentar Mm-mm. serius aku lupa di ujung lidah Iya, lagi. nanti kalau kalau aku lagi ngomong tapi kamu inget langsung potong aja ya. Oke, nggak Astagfirullah. apa-apa, aku nggak apa-apa. Jadi benar tadi yang Mbak Nur bilang, sampai dijuluki Al-Amin karena beliau sangat terpercaya. Apa sih yang dipercaya sama masyarakat Arab ketika bukan Rasul ya, ketika Muhammad bin Abdullah berhasil memberikan solusi ketika siapa yang pantas untuk meletakkan Hajar Aswad, di mana Hajar Aswad itu bukan milik salah satu bani aja, Bani Hashim dan bani-bani yang lainnya, tapi ini tuh banyak bani yang sangat berperan tanda kutip ya dalam menjaga Ka'bah itu sendiri sebagai sesuatu yang memang disucikan oleh masyarakat Arab. Walaupun konteksnya ada berhala-berhala sebagai perantara gitu ya beribadah kepada Allah. Karena mereka sebenarnya paham bahwa mereka tuh hamba Allah. Nama-nama Abdullah tuh udah biasa aja gitu ya, bukan berarti dia muslim yang taat juga. Tapi Muhammad bin Abdullah ini berhasil menyelesaikan perselisihan bani mana yang pantas. Dari situ masyarakat Arab melihat kecerdasan Muhammad bin Abdullah. Kemudian ketika beliau mulai beranjak dewasa, terpancar tadi karisma yang Kak Ega bilang itu dari beberapa syirah menyebutkan fisiknya Rasulullah yang tegap gitu ya. Apa badannya lebih tidak tinggi tapi tidak pendek. Pokoknya intinya ketika di kejauhan dia terlihat, ketika bekas duduknya itu masih ada sisanya karena dia memang resik gitu ya, istilahnya beliau tuh resik, wangi dan fisik-fisik lainnya rambutnya hitam legam, sebahu gitu ya. Dan ketika berdagang beliau jujur gitu ya, bahkan gimana caranya Khadijah tanda kutip meminta Maisarah apa pelayannya yang laki-laki untuk menemani Rasulullah eh, berdagang gitu dan lihat cara berdagangnya Rasulullah itu seperti apa dan ternyata jujur. Salah satunya ketika ada barang yang cacat beliau bilang ini barangnya cacat, kalaupun nanti tanda kutip mau minta diskon ya udah disampaikan terlebih dahulu sebelum beliau berjalan untuk berdagang ke negeri Syam gitu. Jadi sebelum bawa barang tuh udah langsung disortir. Ini ada yang cacat, ini yang masih sempurna. Yang sempurna akan aku jual sesuai perintah. Yang cacat saya boleh
sampai jual di harga berapa, sampai segitunya. Saking amanahnya juga gitu kan terhadap ini. Terhadap, kepercayaan yang sudah diemban sama beliau ketika berdagang gitu ya. Nah dari situ berarti apa nih, sangat nyambung dengan materi kita yang kemarin tentang saksiyah Islamiyah, tentang Islamic personality gitu. Kalau, setelah masa Islam datang nanti ketika kita akan bahas gimana Rasulullah berdakwah Islam kepada para sahabat, eee, kita melihat, siapa orang yang sangat berjasa ketika sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ada satu sosok, yang membantu Rasulullah untuk, apa ya istilahnya, logistik. Jadi dia datang duluan ke Madinah untuk berdakwah tentang Islam, baru, apa, Rasulullah datang terakhir hijrahnya. Ada yang tahu nggak siapa satu tokoh itu, yang pada akhirnya membuat, tidak pernah luput satu pintu masyarakat Madinah yang tidak didakwahi olehnya? Yang perawakannya mirip sama perawakan Rasulullah, pemuda yang juga berpunya, Mus'ab bin Umair, iya benar. Kalau cowok ganteng cepet ya, asik. Nggak apa-apa itu fitrah teman-teman. Benar, itu Mus'ab bin Umair. Jadi artinya, ada sosok yang cakep, kaya, perlente, ibaratnya anak gaul masa kini, tapi juga taat dan akhirnya berdakwah sampai segitunya. Sampai di mana di titik, pemimpin Madinah, pemimpin Yatsrib pada saat itu menyerahkan kunci Madinah dengan kerelaan, tanpa ada satu, apa ya, ibaratnya, pedang yang terhunus gitu. Bener-bener lewat dakwah, lewat ngomong gitu ya. Itu, ternyata bisa. Eee, persona kayak gitu atau kepribadian yang seperti itu bisa membuat, dampak yang demikian. Tapi gimana sama Bilal bin Rabah? Nggak cakep-cakep amat, budak cuy. Secara fisik juga mungkin sampai sekarang kita ngelihat orang hitam pasti nggak lebih baik kesannya ya di mata kita gitu. Tapi ternyata Allah nggak bilang kayak gitu. Allah kayak mau kasih contoh sama kita bahwa Bilal bin Rabah yang ternyata budak, tapi ketika ahad-ahad yang dia inget, yang dia dengar tuh kayaknya ahad-ahad gitu ya dari, surat Al-Ikhlas itu bisa menaikkan derajat beliau sampai terompahnya, itu bisa udah terdengar di surga padahal beliau masih hidup. Itu artinya personality lagi yang ditunjukkan oleh para sahabat sampai dia punya keistimewaan seperti itu di mata Allah, gitu ya. Itu dari segi fisik kita bahas. Gimana dengan dari sisi karakter? Orang yang sangat mempunyai pemikiran yang tajam. Dulu, beberapa waktu yang lalu kita bahas pemikiran yang mendalam apa, pemikiran dangkal apa, pemikiran cemerlang yang seperti apa. Nah, aku kasih contoh 2 sahabat yang sangat bersaing dalam kebaikan. Aku sangat apa ya, apa ya, kayak ya Allah kalau punya sahabat kayak gini nih seru banget gitu. Itu persahabatannya siapa? Persahabatannya Abu Bakar Asy-Shiddiq dengan Umar bin Khattab. Di mana, kita bisa mengambil hikmah dari kedua tokoh ini adalah karakternya. Karakter yang seperti apa? Karakter yang satu lemah lembut, penyabar, sangat tahu, Rasulullah itu seperti apa karena memang tanda kutip "teman kecil", sedangkan yang satu orang yang baru mualaf ketika nanti Rasulullah dakwah, tapi menjadi pembuka wahyu yang Allah turunkan untuk Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Beliau yang baru masuk Islam berkata suatu hak yang kebenaran gitu ya dan Allah mengiyakan sampai akhirnya turun wahyu Rasulullah perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Itu Masya Allah mereka punya 2 karakter bahkan Rasulullah berdoa ya Allah, jadikan di antara 2 Umar ini salah satunya sebagai seorang muslim. Nanti kita bahas siapa 2 Umarnya itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa saksiyah Islamiyah itu tidak terbatas oleh fisik, tidak terbatas juga oleh, kondisi ekonomi gitu ya, budak ataupun, pemuda tampan kaya raya tadi kayak Mus'ab bin Umair. Tapi yang sangat berdampak itu adalah karakter, akliyahnya. Kemarin akliyah kita belajar tentang apa? Pola pikir. Bagaimana kita mulai berpikir seperti seharusnya seorang Islam itu berpikir.
kita nanti ambil diskusi sedikit tentang, paus yang lagi ke Indonesia. Yang aku mau bahas bukannya boleh atau enggak beliau ke, Istiqlal, terus apa namanya, boleh nggak sih ada pemuka, pemimpin agama Kristen Katolik sedunia ke Indonesia, bukan soal itunya. Tapi yang aku pengen bahas adalah respon masyarakat Indonesia, pejabat-pejabat muslimnya. Sampai ada yang cium tangan gitu ya. Itu yang akan kita bahas itu. Karena apa? Pola pikir kita yang akan turun menjadi pola sikap, yang juga akan turun jadi, kepribadian jika itu terus-menerus kita lakukan, kayak gitu. Nah, dari sini kita akan belajar, kita akan mencoba mentadaburi, bagaimana, teladan yang bisa kita ambil dari dakwahnya Rasulullah dan para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Mhm. Eh, kayaknya bukan yang ini deh, Teh. Sebentar sebentar. الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم Ternyata aku unmute. Cek. Kedengeran suara aku? Tadi videonya ada suaranya nggak? Ada, Ad Kak, musik. ada. Iya, alhamdulillah. Oke. Jadi teman-teman, ketika kita sekarang belajar tentang dakwah Rasulullah, itu sebenarnya bukan, hanya belajar tentang sejarah, seolah-olah kita mempelajari masa lalu yang nggak ada kaitannya sama masa kini. Itu, mindset atau pola pikir yang harus kita luruskan terlebih dahulu, bahwa belajarnya kita terhadap dakwahnya Rasulullah itu untuk melihat bagaimana sampai kita di titik ini bisa mengecap Islam. Karena kalau nggak ada dakwahnya Rasulullah, kita nggak mungkin bisa ngerasain gimana nikmatnya Islam. Gitu ya. Kemudian tadi di dalam, sekilas tadi, video tadi, kalau kita lihat dakwahnya Rasulullah, ternyata Allah perintahkan bukan hanya untuk masyarakat Arab, tapi untuk, umat di semesta alam, untuk sampai ujung dunia gitu ya, sampai seluruh dunia. Itu target dakwahnya Rasulullah, gitu kan. Kemudian, ada slide juga, cuplikan yang di video tadi bahwa sekarang, apa yang sudah diperjuangkan sama Rasulullah, kok rasanya kita nggak bisa nikmatin lagi ya, ilmu pengetahuan yang udah mulai diklaim dan dihak paten oleh, orang-orang Eropa, orang-orang barat gitu kan. Terus, hukum-hukum yang sudah Rasulullah terapkan kita nggak pakai lagi sekarang, kayak gitu. Nah, sekarang kita agak flashback sedikit, kita mundur, kalau teman-teman
mau belajar tentang Islam, bagaimana cara, menegakkan kembali, syariat untuk bisa kita lakukan sekarang dengan tanpa, apa ya, dengan tanpa keraguan dan sampai seluas apa, syariat Islam yang sudah Allah kasih, ke kita, yang udah nanti kita akan bahas dicontohin sama Rasulullah tuh sampai mana, ini langkah-langkahnya. Kita sebagai seorang muslim nggak boleh keluar dari metode dakwah Rasulullah. Sama, nanti metode dakwah Rasulullah juga akan terbagi menjadi 2, pola pikir sama pola sikap. Nah, kita, ngambil, referensi gitu ya, kita ambil sedikit dari Quran surat Yusuf ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin, Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Artinya Allah udah mensegel bahwa terpilihnya Muhammad sebagai Rasulullah dan Nabi terakhir itu juga mengisyaratkan tentang apa? Tentang bagaimana Rasulullah ini menjadi pelengkap, menjadi penyempurna, menjadi ibarat, modul itu udah yang paling, eee bisa menjawab semua persoalan kehidupan kita, sampai hari kiamat. Jadi kalau sekarang ada permasalahan, seolah-olah Allah pengen bilang gini, "Udah ada, pernah ada pernah ada dulu, solusinya udah aku kasih," gitu, ke Muhammad dan Muhammad yang akan mempunyai tugas untuk menyebarkan itu. Jadi paling beda nama, beda, istilah, tapi secara akad, secara basic thinking biasanya dan sudah bisa dipastikan karena tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, itu juga pasti ada dan sudah ada, solusinya gitu di dalam Islam. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana, meneladani dakwahnya Rasulullah, bahwa kita dalam rangka mempelajari dakwah Rasulullah ini, bukan sekedar hanya meluruskan pola-pola pikir kita yang mungkin kurang tepat gitu kan, "Oh, it's just a history," gitu misalnya, atau, "Ya itu kan ada tapi dulu, kalau sekarang kayaknya udah nggak relevan deh," misalnya. Nah, kita akan mencoba sedikit, meluruskan gitu ya, karena sama sih dulu waktu aku belajar, sejarah dari sumber yang mainstream, ternyata banyak wow faktor gitu ketika belajar tentang sejarah dari, sisi, bagaimana Rasulullah mendakwahkan Islam gitu. Karena biasanya yang kita baca tentang sejarahnya Rasulullah apa sih, kisah bagaimana Rasulullah sebagai suami gitu kan ya bersama Khadijah, bagaimana Rasulullah tuh mencontohkan memuliakan wanita, terus bagaimana Rasulullah kecil gitu dengan sifat al-aminnya gitu ya, sampai masyarakat Arab aja percaya banget, istri-istri para pejabat, Quraisy itu menitipkan harta bendanya gitu ya ke Rasulullah gitu. Nah, tapi bukan dari sisi itu aja, tapi, buat bekal kita dalam menjalani kehidupan seperti apa, harus bisa kita cek dulu gimana caranya Rasulullah bisa, mendakwahkan Islam dari yang cuman beliau tadinya sampai sekarang nyampe ke kita, gitu. Jadi yang pertama, kehidupan Rasulullah SAW adalah kehidupannya dakwah. Bahkan sampai di titik beliau itu mendapatkan wahyu pertama dan itu adalah perintah dakwah. Beliau berkata kepada istrinya, "La rohata ba'dal yaum." Setelah malam ini kita enggak lagi istirahat gitu. Tiada istirahat setelah malam ini gitu. Jadi saking ini tuh tugas yang harus benar-benar seserius itu dipikirinnya. Udah mah, ternyata ini adalah, eee paket terakhir gitu ya yang paling sempurna dan yang harus, didakwahkan itu targetnya seluruh alam, gitu ya. Terus kemudian, eee artinya ibrah yang bisa kita ambil apa, bahwa nanti seharusnya kehidupan kita pun harus berporos kepada
dakwah. Aktivitas yang lain gimana gitu? Ya sama seperti para sahabatnya Rasulullah, ada yang pedagang, ada yang diplomatik, ada yang kayak, Bilal mungkin masih sebagai budak pada saat itu, terus ada yang, Abu Dzar Al-Ghifari tadinya, apa, bajak pasir, bukan bajak laut ya. Ya jadi istilahnya dulu begal gitu ya, tapi mungkin dengan kekuatannya nanti pada akhirnya beliau berdakwah gitu ya. Artinya tapi dengan apapun profesi kita, tapi ternyata harusnya itu kehidupan kita itu porosnya dakwah. Ini hikmah yang bisa kita ambil dari kehidupan Rasulullah sebagai kehidupan dakwah. Nah, poin yang kedua, selama 23 tahun Rasulullah mengajak manusia kepada Islam dengan dakwah pastinya, yang diajarkan sama Rasulullah tuh apa sih? Ternyata nggak lain nggak bukan adalah fikriyah, apalagi siyasiyah dan askariyah. Fikriyah itu adalah pola pikir, pemikiran gitu ya, bagaimana Rasulullah mengubah pemikiran, masyarakat Arab pada saat itu yang tadinya menganggap wanita itu hina gitu ya, kalau lahir bayi perempuan itu langsung dibunuh boleh aja, ketika perempuan itu udah kadung hidup itu kayak nggak ada harganya, bisa diwariskan ke anak, bisa dikasih ke teman, bahkan bisa jadi public service gitu ya, boleh dipakai siapa aja, nggak ada harganya. Ketika jadi budak pun lebih murah dibanding harganya dibanding budak laki-laki. Nah, yang kedua itu sia-sia. Bagaimana Rasulullah itu mengurus umat. Karena tadi targetnya itu adalah, eee, sampai, semesta alam gitu kan, sampai semuanya, buminya Allah ini adalah, bernafaskan Islam, maka gimana cara ngaturnya nih umat sebanyak ini? Terbukti ketika nanti sampai akhirnya, Islam itu benar-benar nggak dipakai hukum-hukumnya, itu luas wilayah negeri muslim itu dari Maroko sampai Merauke, 24 juta kilometer. Jadi kalau misalnya suka ada akun TikTok tuh, "Main ke sini gengs pekan akhir pekan," gitu, "deket kok cuman 20.000 kilometer dari Jakarta." Tahu-tahu di Swiss gitu kan. Nah itu tuh, pada saat itu luasnya negeri muslim yang dipimpin oleh kepemimpinan muslim itu luasnya dari Maroko sampai Merauke, bukan dari Sabang lagi, tapi dari Maroko. Itu, juga punya bagaimana cara mengatur atau mengurusin umat gitu ya. Bahkan, sampai nanti teman-teman boleh browsing-browsing ya, istilah Golden Ages, itu masa kegemilangan Islam di mana nanti, akan ada ilmu pengetahuan yang pertama kali muncul, teknologi-teknologi baru pada saat itu, lahirnya adalah di masa kegemilangan kepemimpinan Islam di era ini gitu. Nanti kita akan bahas insya Allah pekan depan. Dan yang terakhir askariyah, apa itu? Penjagaan umat. Bahwa dengan ngurus umat segitu banyak, nggak mungkin umat itu dibiarkan menderita, dijajah begitu aja gitu kan ya, atau terbengkalai, ketika ada yang zolim. Contoh 2 kasus yang aku mau ceritain yang pertama ketika ada seorang, muslimah di Ethiopia itu ditarik kerudungnya, oleh, pasukan, kafir, kemudian dia protes, dan protesnya dia itu sambung menyambung sampai ke pemimpin muslim pada saat itu dan akhirnya dikirimlah pasukan. Dikirimlah pasukan untuk apa? Untuk, membela gitu ya, untuk membela. Saking apanya, nggak boleh ada umat, muslim yang terhina gitu, ya kan? Itu pada masa itu. Kalau sekarang kondisinya saudara kita di Palestina itu seolah-olah bukan urusan kita, ini karena salah satunya adalah nggak adanya penjagaan umat. Itu yang pertama. Yang kedua apa contohnya? Ketika Indonesia lagi dijajah sama Belanda. Kita mengirim surat kepada pemimpin Islam pada saat itu, minta tolong. Belanda ini udah segitu kurang ajarnya sampai kita, warga Aceh karena waktu itu yang, mengirimkan surat adalah, Raja Aceh, kita udah nggak boleh haji lagi.
yang haji ditandain. Itu kita punya tempat buat ngadu dan akhirnya apa? Dibantu, dikirimlah, serangkaian kapal-kapal ke Selat Malaka untuk, mengusir, ke penjajahan Belanda di wilayah Nusantara pada saat itu. Nah, itulah salah satu contoh penjagaan umat ketika, dampaknya setelah dakwah Rasulullah. Dan yang terakhir Rasulullah itu membentuk masyarakat Islam. Nanti, wadahnya bagaimana masyarakat Islam itu bisa terjaga, bisa, diurus gitu ya dengan, pengurusan yang begitu baik, itu dengan daulah yang menyatukan umat. Artinya pemikiran masyarakat ini disatuin dulu. Tadi kan ada fikriyah ya, bagaimana pemikiran ini disatukan bahwa suku-suku boleh banyak gitu ya, oh ada yang orang Arab, ada orang di Arab aja ada yang Bani Hasyim, Bani apa gitu kan ya. Terus pindah hijrah ke Yasrib, di Madinah bahkan ada yang Nasrani, ada yang Yahudi gitu kan, terus nanti di Mesir beda lagi budayanya, karena beda negeri gitu kan. Itu, mereka nggak menganggap ini adalah sebuah perbedaan, tapi mereka menganggap kita diikat oleh satu ikatan yang paling the best, yaitu ikatan akidah. Ketika kamu dan aku sama-sama, bersyahadat berarti kita saudara, nggak ada sekat sama sekali. Nah, masyarakat yang seperti inilah yang dibentuk oleh Rasulullah. Nah, kalau kita lihat tentang teori atau definisi masyarakat sekarang, ada yang anak sosiologi nggak? Boleh mungkin sharing, masyarakat apa sih yang teman-teman tahu tentang masyarakat? Definisi masyarakat apa sih? Masyarakat adalah, biasanya gitu, sekumpulan, apa Mbak tuh? Nur Mbak kayaknya mau ini, mau jawab dia. Ada yang masih ingat nggak pelajaran sosiologi? Atau tehdil, baru bantu tehdil. Oke, aku buka kampus dulu, nggak ada yang. Jadi kalau menurutku itu masyarakat ini sekumpulan orang-orang yang berada di satu tempat gitu, yang membentuk sebuah apa ya, yang pada akhirnya membentuk suatu peraturan, yang dimana nanti orang-orang ini akan apa ya, melaksanakan peraturan yang mereka buat itu. Itu? Iya. Yang lain gimana? Deng deng. Seperti biasa kalau aku lagi ngomong ada yang inget, potong aja ya, nggak apa-apa. Nah, jadi yang aku tahu dari pelajaran sosiologi, masyarakat adalah sekumpulan orang gitu ya. Udah lama nggak belajar sosiologi, iya bener. Aku pun udah lama sejak ini, gara-gara ngebahas ini, jadi ngebuka lagi tuh definisi masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang sepakat berkumpul dan menjalankan suatu aturan tertentu. Nah, ini kan aturan tertentu kan berarti tergantung nih, kita sepakatnya sama aturan apa, gitu kan ya. Tapi karena kita punya Islam, maka definisi Islam terhadap definisi masyarakat itu sendiri adalah sekumpulan orang yang mempunyai pemikiran, yang mempunyai perasaan, dan terikat oleh satu aturan yang sama. Ulangi ya, masyarakat adalah sekumpulan orang yang mempunyai pemikiran, yang mempunyai perasaan, dan mempunyai satu ikatan yang mereka terikat di dalamnya, dan itu adalah aturan yang sama. Jadi, masyarakat Islam adalah sekumpulan orang yang sama-sama berpikir secara Islam, mempunyai perasaan juga secara Islam, artinya, oh perasaan tuh gini, kok dia gini ya? Tapi kata Islam gak boleh suudzon, oh iya oke, gitu. Oh kok, gini baik apa enggak ya? Bukan soal baik atau enggak, kata Islam ini boleh apa enggak, gitu. Mendefinisikan perasaannya seperti itu dan juga terikat oleh satu ikatan atau satu aturan yang sama, yaitu hukum-hukum Islam. Kan kemarin kita udah bahas tuh, hukum-hukum Islam itu nanti ada yang jatuhnya wajib, ada yang jatuhnya sunnah, mubah, makruh, haram gitu kan ya. Nah, mereka sepakat bahwa aturan itu yang dipakai. Ini baru yang disebut dengan masyarakat Islam. Bukan hanya sekumpulan orang Islam yang berkumpul.
Sedangkan mereka bisa jadi tidak mempunyai pemikiran yang sama tentang Islam, bisa jadi mereka tidak mempunyai perasaan yang sama tentang Islam, dan bisa jadi mereka tidak melakukan atau tidak terikat dengan aturan yang sama. Gitu ya. Sebagian ada yang kepengen pakai aturan Islam, sebagian ya nggak masalah gitu dengan yang bukan Islam gitu. Gitu kan. Jadi, definisi masyarakat seperti itu. Maka Rasulullah membentuk nih masyarakat Islam dulu. Masyarakat Islam itu dibentuk dengan cara apa? Dengan cara dakwah. Udah belum ada, apa, istilah cabut-cabutan pedang, perang gitu ya di masa ini. Benar-benar Rasulullah itu memahamkan tentang Islam yang sebenar-benarnya melalui wahyu yang beliau terima. Gitu. Jadi bagaimana akidah, kemarin teman-teman udah belajar sama Tedila ya, gimana kita bisa menyadari bahwa Tuhan kita Allah bukan yang lain. Allah punya keistimewaan apa, yang punya benar-benar itu ciri ketuhanan. Dan kita sadar bahwa oh iya ya, aku nih makhluknya Allah. Allah tuh Tuhan aku. Gitu kan, sehingga kita punya perasaan, kita punya keterikatan kepada Allah. Setiap apa yang kita lakukan itu harus bersandar kepada apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Nah, itu dulu yang disamakan oleh Rasulullah. Setelah itu baru mendirikan daulah ketika ada di Madinah untuk menyatukan umat. Supaya apa? Supaya makin kuat. Karena kalau cuman apa, secara pemikiran dan perasaan aja, tapi kita tidak masuk ke dalam kepengurusan umat, nanti kalau ternyata wilayahnya itu, ada sesuatu yang ternyata bisa dimanfaatkan untuk umat, gimana nih cara ngurusnya, gimana cara ngaturnya? Kan jadi nggak ada sandaran nih buat kita nanti gitu ya sebenarnya. Tapi, ternyata dipikirin tuh sama Rasulullah. Rasulullah juga menunjukkan caranya kayak gimana dan juga bagaimana penjagaan terhadap umat. Kalau enggak, nanti ketika kita diserang, ya udah nanti takutnya cuman pasrah aja gitu ya ketika, eee, kita nanti misalnya terzolimi gitu ya, dan itu terjadi ketika apa? Ketika, berat-beratnya masa dakwahnya Rasulullah. Nah, kita lanjut nih, ada apa sih tahapan dakwahnya Rasulullah? Nah, yang pertama, Rasulullah itu ternyata sama kayak kita, gitu ya. Rasulullah itu membina dan, apa ya, bahasanya mengkader sih, tapi istilahnya gini, mengkader tuh dalam artian gini ya teman-teman, regenerasi. Contoh, Rasulullah itu saking kerennya dan beliau itu kan yang ditunjuk sama Allah sebagai nabi, tapi beliau mentang-mentang nabi, enggak one man show. Yang namanya dakwah Rasulullah butuh jamaah. Yang namanya jamaah itu artinya, butuh kebersamaan, butuh satu kekuatan yang lebih besar juga, yang tapi syaratnya punya pemikiran yang sama dulu. Makanya dari sini Rasulullah, mengislamkan yang Islam pertama kan istrinya gitu ya, kemudian para sahabatnya gitu, dan para sahabatnya ini ternyata keluar itu berdakwah juga. Ingat nggak ketika kita udah dapet, apa, udah percaya bahwa Allah itu Tuhan yang shahih gitu ya, dan setiap perkataannya itu adalah perintah buat kita atau larangan buat kita, kita sebagai, makhluknya Allah ini harusnya kan apa? Sami'na wa atho'na. Kita dengar dan kita taat. Nah, para sahabat pun ternyata mempraktekkan itu. Mereka ternyata setelah dibina, setelah dipahamkan tentang akidah Islam yang benar, mereka juga berdakwah gitu. Dan Rasulullah ini dalam pembinaannya ada 2 tahap, pembinaan intensif dan pembinaan umum. Pembinaan intensif nih kayak kita nih halakoh gitu ya dengan orang yang sedikit. Pembinaan umum tuh seperti apa? Ketika Rasulullah menunjukkan dengan sikapnya, dengan, apa namanya, keislamannya itu, ketika nanti, masuk ke tahapan dakwah terang-terangan. Jadi menunjukkan bahwa, udah ada kekuatan, walaupun kekuatannya belum boleh secara fisik untuk melawan. Makanya ada, syuhada pertama, ada yang masih ingat siapa? Terkenal banget. Hah? Sumayyah.
keluarga Yasir gitu menjadi syuhada pertama ketika udah Rasulullah tuh udah dakwah secara terang-terangan dan udah mulai mendapatkan perlawanan fisik gitu. Jadi dari pembinaan dan pekaderan ini sebenarnya ini yang lebih dikenal dengan dakwah diam-diamnya Rasulullah. Rasulullah tuh membina para sahabat. Nanti namanya para sahabat tadi kan punya kegiatan lain ya selain dakwah. Mereka ada yang diploma, ada yang pedagang, ada yang pejabat gitu. Nah, itu mereka berdakwah tuh di lingkungannya masing-masing gitu. Nah, itu dalam rangka apa? Regenerasi, membangun kekuatan gitu. Karena nggak mungkin kita seberiman-imannya Rasulullah dan itu Nabi lagi. Nggak mungkin beliau tuh sendirian. Hikmah yang bisa kita ambil kayak gitu. Karena apa? Yang namanya teamwork itu bukan urusan one man show, tapi bedanya dengan teamwork yang sekarang, kita nggak boleh lepas dari bagaimana cara beliau berdakwah. Jadi rujukannya tetap kepada cara beliau berdakwah di 3 tahapan ini. Sampai sini ada yang bingung nggak? Kita ngobrol dulu deh sedikit. Kak Ega udah keingetan belum? Tadi. Ya, gimana guys? Ada yang ingin ditanyain dulu? Ada yang bingung nggak? Oke, saya lanjut dulu mungkin Teh. Ya. Lanjut ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman nggak bingung ya. Jadi kita ulangi lagi bahwa di tahapan yang pertama ini Rasulullah itu melakukan pembinaan dan pekaderan itu ketika sejarah apa yang kita dulu mungkin sering dengar dakwah diam-diam sama dakwah terang-terangan gitu ya. Itu di periode pembinaan dan pengkaderan. Nah, yang kedua itu adalah berinteraksi dengan umat. Otomatis ketika dakwah terang-terangan udah mulai, berarti Rasulullah juga berinteraksi dengan yang lain gitu. Misalnya sampai akhirnya ketika terjadi pemboikotan gitu ya, itu kan kondisi selemah-lemahnya dakwahnya Rasulullah gitu. Tapi kenapa sih sampai diboikot? Itu kan yang menjadi pertanyaan kita. Nah, kenapa Rasulullah sampai pemboikotan itu? Karena Rasulullah itu memahamkan kepada umat, jangan riba lagi gitu. Dan siapa yang mampu misalnya menghutangi saudaranya gitu ya, dengan tetap apa ya istilahnya, ya kan balik lagi ke pemikiran Islam ya. Jadi yang ngutang juga nggak boleh nakal, sehingga yang ngutangin juga jangan zolim gitu kan istilahnya. Nah, waktu itu akhirnya dikasih tuh solusi-solusi kayak gitu. Jadi nggak ada lagi yang datang ke Quraisy gitu untuk berhutang dan harus dibayar dengan bunga-bunga kayak gitu. Kemudian ketika kasus sumur yang punya Yahudi gitu. Terus ini nih kita kalau mau air bersih cuman adanya di situ. Ya udah, berarti kita beli sama Yahudi mahal gitu kan. Akhirnya ada sahabat yang memang secara finansial itu kuat, menego sama Yahudi, "Aku beli sumurmu aja deh." Jangan dong, apa namanya, masa dibeli entar gue dapat duit dari mana, kan lumayan nih gitu. Mereka soalnya nggak ada sumur lain yang terdekat dan sumbernya melimpah selain sumur ini. Akhirnya secara nego karena, eee eee, sahabat ini aku lupa Utsman bin Affan apa Abdurrahman Auf ya? Abdurrahman Auf kalau nggak salah. Nanti kalau salah aku dikoreksi ya. Soalnya di antara 2 itu yang punya, kekuatan untuk bernegosiasi karena pandai gitu ya di perdagangan, di muamalah, sehingga hartanya juga nggak ada serinya gitu. Nah, ini tuh akhirnya ditawar-menawar, dinegosiasi dengan cara yang sangat bagus sehingga tergoda untuk akhirnya ya udah gimana kalau aku beli, setengah-setengah. Setengah-setengah tuh dalam artian sehari, punya kamu, berarti kamu boleh jualan, nanti hari besoknya punya aku gitu. Nanti besoknya lagi punya kamu, nanti kamu boleh jualan tuh air, kayak gitu ya.
Nah akhirnya, oh ya udah dapat duit banyak, dinaikin-naikin harganya, dia setuju, ternyata gue masih punya kepemilikan gitu kan, mau tuh, Yahudi. Terus sampai akhirnya ternyata ketika di masa para sahabat kepemilikan ini punya sahabat, perintahnya apa? Ambil, 2 kali lipat dan stok air sampai besok. Cerdas nggak? Sehingga besok nggak perlu beli air, nggak usah beli air ke Yahudi. Karena stok air masih banyak gitu kan. Boleh bolak-balik ngantri, pokoknya ambil stok air yang bisa sampai besok. Akhirnya setelah besok ketika kepemilikan itu ke Yahudi, nggak ada yang beli, karena apa? Air mereka masih ada. Yang tadinya mereka pikir duit dapet, gue bisa jualan, ternyata tidak semudah itu. Orang muslim yang mikirin umat dan dia, kebetulan dikasih anugerah sama Allah sebelum masa Islam, dia memang pandai berdagang dan, apa ya istilahnya saksiyah Islamiyah, mungkin bukan Islamiyah ya, saksiyahnya bagus, ternyata ketika diinstal Islam dia malah makin cemerlang, makin keren, makin optimal, bahwa pemikiran yang bagus tentang muamalah, tapi dipakai buat kemaslahatan umat dan itu nggak sembarang orang bisa. Kecuali ada Islam yang terinstal di dalamnya dengan penuh keyakinan, dengan penuh 100% percaya bahwa ini adalah yang hak. Kerennya di situ. Nah, dari contoh berinteraksi dengan umat ini, kemudian juga apa namanya, berani untuk menegaskan gitu ya, bahwa ketika, Quraisy itu mulai tahu deh, "Ah kayaknya kalau gue ngelawan gak bakal menang nih." Gitu. Ini kondisinya masih di Mekah ya teman-teman. "Kalau gue ngelawan gak bakal menang nih, gimana kalau nego aja?" Datanglah utusan, kucuk 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 gitu ya, datengin Rasulullah, "Gimana kalau kita ini deh, ganti-gantian aja." Hari ini ya kita beribadah dengan Tuhanmu, besok ya kamu juga harus beribadah dengan Tuhanku gitu istilahnya. Akhirnya Rasulullah menolak gitu kan, turut sampai, udah menolak, terus balik lagi. Sampai akhirnya dari bolak-balik, negosiasi sampai turun ayat, turun sebuah surat yaitu Quran surat Al-Kafirun gitu ya, di mana Rasulullah ini, Allah menunjukkan bahwa ini loh ternyata, ya udah benar nih sikapnya Rasulullah gitu ya. Jadi ketika, berinteraksi dengan umat, next step boleh ada pergolakan pemikiran bahwa bernegosiasi itu ketika kita bernegosiasi tapi kita udah paham akidah kita kuat, apapun yang ditawarkan itu enggak menjadi godaan. Gitu ya. Kemudian, ketika nanti, ini aku main cepat aja nih ya, ketika nanti pada akhirnya berhasil gitu kan, kita mendapatkan kunci, kota Yathrib yang diawali oleh dakwahnya Mus'ab bin Umair tadi gitu ya, dan, tokohnya Yathrib siapa? Yang memberikan kunci kota Yathrib kepada Rasulullah untuk dipimpin dengan bagaimana cara Rasulullah memimpin? Namanya siapa? Ada yang ingat? Yang ketika beliau gugur syahid di medan perang, arsy Allah bergetar. Itu siapa? Mus'ab, Sa'ad bin Mu'adz. Itu juga salah satu tokoh, salah satu nama yang kita nggak boleh lupa. Kenapa Sa'ad bin Mu'adz itu penting? Ini pesan buat kita semua. Siapa tahu suatu saat suami kita jadi pemimpin, ketika ketakwaan kita, ketakwaan pemimpin itu tunduk kepada aturannya Allah, itu pahalanya tuh luar biasa. Sampai arsy Allah tuh bergetar gitu ya dengan syahidnya Sa'ad bin Mu'adz. Karena dengan tunduknya dia kepada aturan Allah dan membawa seluruh, masyarakatnya juga untuk tunduk kepada aturan Allah, pahala dia itu pahala seluruh umatnya tanpa mengurangi pahala umatnya itu sedikit pun. Karena dengan tunduknya kepemimpinan,
terhadap apa yang sudah Allah perintahkan, itu akan membawa dampak semua yang mengikuti dia itu juga akan melihat dan bercermin serta bercontoh kepada pemimpin ini gitu. Makanya waktu itu ketika Sa'ad bin Mu'adz berhasil didakwahi oleh Mus'ab bin Umair, kemudian beliau itu mengumpulkan semua masyarakat Yasrib gitu ya. Beliau bertanya, "Bagaimana pendapat kalian tentang aku?" Terus masyarakat Yasrib tuh bilang, "Kamu adalah sosok pemimpin yang kita, eee, apa ya, istilahnya yang kita patuhi, yang kita teladani. Bagaimana jika ada orang yang, nggak patuh sama aku? Sungguh dia tidak tahu diri." Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz itu bilang, "Aku telah beriman kepada Allah dan siapa yang tidak mengikutiku, maka aku tidak sudi melihat mukanya." Tapi kenapa dia seberani itu? Karena dia tahu masyarakatnya segitu cintanya sama dia. Artinya dampak kepemimpinan itu luar biasa, enggak main-main. Pahalanya kalau benar itu jadi pahala yang sangat luar biasa, tapi dosanya ketika itu adalah sebuah kelalaian, naudzubillah min dzalik, itu juga lebih parah dari dosa-dosa yang dibuat sama masyarakat yang gara-gara lalainya orang ini, si pemimpin ini juga akan menjadi kelalaian semuanya gitu. Makanya naudzubillah ya, berat banget memang. Tapi Masya Allah, artinya bukan nggak mungkin, karena ini udah pernah terjadi. Artinya kalau dibilang, tapi kan itu dulu." Ya harusnya sekarang lebih kece. Kenapa? Teknologi udah bagus, ya kan? Teknologi udah canggih, segala macam kemudahan informasi bisa dengan mudah kita dapet. Mbak Nur di Kalimantan bisa ketemu aku secara online yang di Depok, Jawa Barat, Pulau Jawa gitu kan. Nggak ada istilah, susah gitu buat belajar gimana, harusnya kita punya dampak yang lebih besar dari itu. Nah kemudian yang terakhir, eee, tahapan dakwah Rasulullah itu adalah tholabun nusroh gitu ya. Ketika ketemu sama, eee sebelum ketemu sama Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah itu masih terus berupaya menyamakan pemikiran masyarakat di Arab, di, Mekah dengan cara pembinaan intensif, umum, terus aja kayak gitu sampai akhirnya Mus'ab bin Umair itu diutus dan mendapatkan penerimaan kekuasaan, gitu ya. Mencari pertolongan, siapa nih, yang bisa, menolong ketika di Mekah itu udah mulai dizolimi secara fisik, tapi karena Rasulullah belum punya kekuatan, ya memang cuman bisa sabar, tapi bukan berarti Rasulullah cuman sabar sampai Rasulullah meninggal di Mekah kan, tapi Rasulullah tetap berupaya kan gitu untuk apa ya, meregenerasi keberanian kepemimpinan agar bisa berdakwah sampai tingkat pemimpin gitu. Nah sebelum ketemu Sa'ad bin Mu'adz ini ternyata, pernah ada hijrah pertama, Rasulullah itu ke, Raja Habasyah namanya. Raja Habasyah itu lokasinya kalau sekarang wallahu a'lam bishawab ya, aku kalau seandainya salah nanti dikoreksi, di Afrika gitu, di Afrika. Jadi Raja Habasyah ini ternyata raja Nasrani. Akhirnya diutuslah salah satu tokoh, aku lupa tapi namanya mohon maaf, siapa, dan ini pintar karena dia tahu, oh dia Nasrani dan Nasraninya taat, belum terkontaminasi dengan Injil-Injil, buatan gitu ya istilahnya. Kan ada yang murid-muridnya Nabi Isa yang menyimpang. Nah ini masih yang pakai Injil asli gitu. Nah kemudian, utusannya Rasulullah ini ternyata menceritakan tentang Maryam dan Isa alaihi salam. Eh, sama tuh sama cerita gue gitu bahasa kasarnya. Jadi, jadi gini runutannya, ketika terjadi, mulai, penyerangan secara fisik, Rasulullah meminta pertolongan ke negeri-negeri di sekitar Mekah. Kemudian ada balasan dari Raja Habasyah.
Pindahlah mereka diem-diem, jangan sampai ketahuan. Tapi tetap ketahuan karena ternyata ada apa ya istilahnya, pengkhianat lah gitu. Dia sok-sok ikut hijrah juga padahal dia antek-anteknya Quraisy untuk memberikan informasi bahwa ada yang hijrah gitu. Nah, dari situ ceritanya orang Quraisy ini jemput, bilang bahwa mereka tuh bahaya, mereka tuh pemberontak di Mekah. Karena kita tadinya udah punya aturan sama si Muhammad ini nih aturan diubah-ubah gitu. Kenapa diubahnya? Yang tadinya enak-enakan dagang begini, kata dia nggak boleh. Yang tadinya enak-enak kita bisa pakai perempuan mana aja, ternyata nggak boleh. Yang masuk Islam pun disuruh yang udah kadung punya istri lebih dari 4, disuruh ceraikan gitu. Karena apa? Untuk memuliakan wanita. Kecuali Rasulullah. Kalau Rasulullah kan punya kekhususan ya karena dia nabi, karena ada misi pengurusan umat tadi gitu. Jadi kalau nanti teman-teman mau beritiba kepada Rasulullah, nanti ada 2 tahap. Ada yang beneran kita harus ikutin plek ketiplek apa yang Rasulullah ikutin, yang Rasulullah contohin, tapi ada juga yang nggak boleh. Itu karena ada hadis-hadis, ada dalil-dalil atau ada nas-nas yang memang itu merupakan kekhususan Rasulullah gitu ya. Jadi yang itu nggak boleh ditiru. Nah, terus kemudian ketika mereka dibilang membelot, makar, ini tuh pemberontak, tapi kan udah diceritain nih sama tadi, perwakilan dari Rasulullah gitu ya, yang memang menemani orang-orang di Mekah supaya bisa selamat gitu, jangan sampai jadi korban kayak keluarga Yasir. Ternyata udah kebeli nih Raja Habasyah gitu, bahwa enggak kok cerita dia tuh, mirip dengan cerita yang aku juga, imani gitu. "Kok kamu bisa bilang dia jahat?" "Enggak, orang dia di sini baik-baik, dia sholat, aku kasih kesempatan, ketika aku ibadah juga dia gak ganggu," gitu. "Enggak ah, nggak kayak gitu." Nah, akhirnya mereka malu, mereka balik, nggak berhasil gitu ya. Nah itu, pertolongan yang pertama, tapi ternyata, tidak berdampak gitu ya, jarang banget diceritain, seperti kisahnya di Yathrib. Kenapa? Karena Yathrib inilah kondisi penerimaan kekuasaan saat bin Mu'adz inilah yang akan menjadi titik tolak dakwah Rasulullah sangat masif. Tadi berapa? 23 tahun. 23 tahun itu kebagi 2. Duanya itu bukan beneran 17 10 tahun 10 tahun, tapi 13 tahun di Mekah hanya 200 pengikut dan 10 tahun di Madinah itu Rasulullah udah punya wilayah sampai sejazirah Arab gitu. Sampai ada sebuah sirah singkat ketika Raja Habasyah itu meninggal dunia, Rasulullah melakukan sholat gaib. Dan kalau kita melihat bahwa nggak mungkin Rasulullah melakukan itu jika dia bukan Muslim, maka kita bisa menyimpulkan jangan-jangan Raja Habasyah sebenarnya sudah berislam. Ketika Rasulullah pada akhirnya apa namanya mengirimkan surat nanti kepada raja-raja di penguasa-penguasa di sekitar Madinah gitu ya, untuk tunduk kepada aturan Allah. Nah, ini tahapan dakwahnya Rasulullah gitu ya. Nah, teman-teman mungkin kita akan bahas dakwah berikutnya, 3 tahapan berikutnya itu kita akan bagi 2 di periode Makkah sama periode Madinah. Periode Makkah itu nanti juga akan kita bahas dengan 3 tahap. Oh, dikit lagi selesai kok. Bisa nggak ya? Kita boleh sampai 8:30 ya? Boleh nggak Tedil? Dikit lagi selesai kok. Boleh ya? Iya. Boleh ya? Dikit lagi selesai nih teman-teman. Oke, Kita Kak. oke, makasih. Sip. Nah, jadi dari 3 tahapan tadi, kita mundur dulu ya slide-nya. Dari 3 tahapan yang tadi Rasulullah lakukan itu, supaya timeline-nya clear gitu, dan biasanya juga
buku-buku sejarah membagi menjadi 2 periode, yaitu periode dakwah diam-diam, yaitu adalah periode di Makkah, dan periode dakwah secara terang-terangan, dan itu adalah sebagian kecil di Makkah dan kemudian di Madinah gitu ya. Kita akan coba dulu ngebahas yang di Mekah. Yang di Mekah itu, seperti yang tadi sudah di-spill sedikit bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah pembinaan dan pengkaderan gitu ya. Bagaimana bukan cuma Rasulullah yang nyampein Islam, tapi siapapun yang sudah disampaikan Islam, itu bisa menjadi penyampai Islam lagi kepada yang lain, kepada yang lain, kepada yang lain. Disebutnya MLP kalau bahasa sekarang, multi level pahala. Karena Rasulullah nggak one man show, karena tahu Islam itu nggak mungkin bisa kuat kalau hanya berpatokan kepada satu pemimpin, makanya Rasulullah melakukan tahapan ini, gitu ya. Ya, yang dilakukan adalah apa? Taskib Murokazah, yaitu pembinaan secara intensif. Ini yang dulu terkenal di rumah Arkom bin Arkom, gitu ya. Rumah Arkom bin eh jadi Arkom ini sebenarnya kayak masih dalam, apa ya, nggak clear gitu. Jadi Arkom ini siapa sih? Yang banyak diketahui itu adalah Arkom itu kan seharusnya bapaknya itu, Quraisy yang bertentangan dengan apa yang, Rasulullah sampaikan, yaitu Islam. Jadi menentang gitu ya sama apa yang Rasulullah sampaikan. Tapi anaknya itu halaqoh sama Rasulullah dan bilang, "Udah di rumahku aja," gitu. Jadi, istilah barat yang katanya kita masuk ke markas musuh tuh tempat paling aman, itu sebenarnya nyontoh gitu sama taktiknya, si Arkom ini gitu yang ngajak, "Boleh deh halako di rumahku aja," gitu. Nah ini pembinaan, di sini Rasulullah, berdakwah gitu ya, menguatkan akidah kepada para sahabat dan, yang kemudian sahabat juga, berdakwah kepada golongan-golongannya gitu kan ya. Dakwah siriyah ini, ternyata, secara diam-diam itu selama 3 tahun gitu. Kemudian, eee tujuannya si pembinaan ini buat apa? Buat mengkader umat untuk siap berdakwah. Gimana caranya Rasulullah menanamkan akidah, memahamkan Islam, walaupun dengan segitu ayat yang baru turun, tetap disampaikan gitu ya. Dengan semangatnya para para sahabat kayak gitu. Nah, kemudian di periode Makkah ini, kita bisa ngelihat tahapan yang kedua, yaitu apa? Yang tadi ya, berinteraksi dengan umat, dakwah secara terang-terangan, ini, kalau teman-teman lihat, buka Quran surat Al-Hijr ayat 94. Oh, sebentar, nyampe nggak? Dia cuman segini lagi. Di sebelah sono teh, sebelah kiri. Nah, iya. Mhm. Nah, ini coba teman-teman, buka Quran surat Al-Hijr, baca artinya aja. Quran surat Al-Hijr itu surat keberapa teh? 15. Surat ke-15, benar nggak? Ya, ayat ke-94. Siapa yang mau baca? Mangga, mangga. 94. Apa? Slide-nya di next dulu teh. Kita masuk ke tahapan kedua periode Makkah. Ya, sip. Siapa yang mau baca? Artinya aja. Jadi kalau pas nggak apa-apa. Yuk, geng, apa masih nyari suratnya? Ayo, Ayo, siapa? siapa? Ada Quran atau HP? Biar nggak ngantuk. Di Siapa aja? random pick apa nih? Iya, random pick benar Random teh, pick, benar teh. random pick ya. Nah,
Bisa coba ya Kak Desti mungkin. Oh Kak Ayu nih. Oh Desti, oke. Ya. Oh, apa ini? Boleh dibacakan artinya Kak di surat Quran surat Al-Hijr Al-Hijr. ayat 94. Dakwah secara terang-terangan dan pertolongan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Bukan. surat Al-Hijrnya. Di ayat 94 surat Al-Hijr di Al-Qur'an ya Kak. Dibaca Nanti artinya. searching dulu ya. Gimana? Yang, aduh, Budil, maaf Budil. Gue nggak pakai kacamata Budil. Oh iya ya. Gue. Aku. Oke. Aku izin bacain ya Teh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Oke. Nah, jazakumullah khairan katsiran Teh Dila. Jadi dakwah terang-terangan ini yang tadi aku sempat ceritain, ada wahyu Allah turun di Quran surat Al-Hijr ayat 94 ini ada setelah keislamannya Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, ada dua Umar yang bisa masuk Islam. Yang pertama karena kekuatannya, yang kedua karena kekuasaannya. Ternyata Allah mengkabulkan keislamannya Umar bin Khattab. Umar yang satu lagi siapa? Ada yang tahu nggak? Umar bin Hisham yang sekarang dikenal dengan Abu Jahal. Jadi Allah mengislamkan Umar bin Khattab. Allah memilih Umar bin Khattab dengan hikmah yang bisa kita ambil eh, dengan dakwah Islam ini secara fitrah memang butuh kekuatan. Walaupun bukan langsung dengan kekuasaan. Karena kan tadi ada dua Umar ya, yang satu Umar yang kuat gitu kan. Nah, yang satu Umar yang udah punya kekuasaan nih di Quraisy gitu, di Bani Quraisy. Tapi Allah milihnya yang punya kekuatan dulu gitu. Kenapa? Kita disuruh sabar dalam berdakwah. Bisa jadi kita gregetan nih, pengennya langsung ke yang punya jabatan, yang punya kekuasaan. Tapi ternyata Allah bilang apa? Sabar, kita bangun kekuatan dulu. Kita bangun kekuatan, tapi dengan cara yang sahih, dengan cara yang Allah juga pengen gitu. Makanya diislamkanlah dengan hidayahnya Allah Umar bin Khattab dan kemudian turunlah wahyunya Allah Quran surat Al-Hijr ayat 94 ini gitu ya. Kemudian tadi caranya Rasulullah dalam berinteraksi dengan masyarakat tadi ya, mengangkat beban atau tabani masolih. Misalnya Bilal dibebaskan dari status budak gitu kan. Terus tadi masalah airnya masyarakat Arab yang kesusahan yang akhirnya turun tangan sahabat yang memang mempunyai kekuatan di sisi finansial gitu ya dan negosiasi kepada Yahudi. Kemudian pergolakan pemikiran. Kenapa? Diajarkan sama Rasulullah bahwa bermuamalah tuh harusnya seperti ini, memuliakan wanita tuh seperti ini, gitu kan. Terus bagaimana kita nggak boleh beribadah kepada selain Allah walaupun dengan perantara gitu. Dan yang terakhir perjuangan politik. Ya politik tadi dalam rangka apa? Dalam rangka ya ternyata dengan kekuatan itu tetap pada akhirnya kita butuh suatu kekuatan yang lebih besar lagi, yaitu kekuasaan. Dan disinilah kalau teman-teman boleh next peristiwa penting yang perlu teman-teman catat nanti boleh coba browsing-browsing. Aku pengen tahu kalau browsingnya di Google tuh kayak apa sih dapatnya. Bagaimana Rasulullah itu mendapatkan penghinaan atau black campaign kalau sekarang ya istilah sekarang dengan menyebut Rasulullah itu ahli sihir yang bilangnya hati-hati dengan perkataan Muhammad. Kan dakwah kan dengan kata-kata ya. Jadi orang-orang
tanda kutip menggoreng caranya Rasulullah berdakwah dengan bilang Rasulullah itu ahli sihir. Kenapa dibilang ahli sihir katanya? Nanti ketika kamu mendengarkan kata-kata Muhammad, akan terputuslah hubunganmu dengan suamimu, akan terputuslah anak dari orang tuanya, akan terputuslah istri dari suaminya, katanya gitu. Kenapa? Secara fakta memang iya. Kenapa sampai kayak gitu? Karena Rasulullah mengajarkan ikatan akidah itu di atas ikatan nasab. Artinya Rasulullah menjelaskan ketika kamu sudah berislam dan misalnya ibumu atau bapakmu belum, suamimu atau istrimu belum, maka terputuslah eh, apa ya? Terputuslah tanggung jawab atas bagaimana pahala-pahala yang akan kita lakukan itu ke amal yang menjadi pahalanya mereka. Gitu maksudnya. Bukan berarti putus tuh malah dimusuhi, malah dihujat atau membenci atau kita jadi nggak ngurusin gitu ya. Padahal bukan itu. Tapi biasa kan orang di luar sana kalau dengar kabar, jangan ngaji sama dia, nanti diajarin ini itu loh. Itu kan kedengeran di luarnya. Padahal kan ternyata bisa jadi ketika belajar di dalam gitu kan. Oh, maksudnya nggak gitu. Maksudnya putus ibu dan anak, ayah dan anak, suami dan istri itu maksudnya adalah tanggung jawab dan pahala gitu. Bagaimana tanggung jawab kita menjadi tanggung jawab mereka ataupun pahala-pahala yang kita lakukan, amal-amal solih yang kita lakukan itu menjadi amal solihnya mereka juga. Maksudnya terputus tuh di situ gitu ya. Bukan berarti memutus tali silaturahim dan sebagainya. Nah, tapi karena mereka taunya dari luar doang, gak ngikut halakohnya Rasulullah gitu ya, itu digoreng gitu. Jadi buat orang-orang yang di luar Mekah pengen tahu tentang apa agama Rasulullah, agama Muhammad nih kayak apa sih? Nah, itu tuh udah mulai tuh dikasih isu-isu di pintu-pintu kota Mekah kayak gitu. Kemudian nggak puas atau nggak cukup dengan Black Campaign, ternyata tetap banyak pendukungnya, ibaratnya gitu ya, tetap banyak pengikutnya Rasulullah, ternyata tetap banyak orang-orang yang masuk Islam. Nggak cukup dari Black Campaign aja, ternyata mereka melakukan pemboikotan. Bani Hashim doang yang diboikot karena Rasulullah keturunan Bani Hashim. Jadi kalau ada yang dagang tapi menjual sesuatu ke Bani Hashim nanti tidak diperbolehkan disarankan untuk mematok harga sekian dan itu yang sangat tinggi sehingga tidak mungkin untuk dibeli gitu ya. Terus sampai wilayahnya juga nggak boleh lewat sini. Bani Hashim tuh akhirnya terpojok di celah bukit yang memang kesulitan untuk mengakses apapun gitu. Sampai selama 3 tahun sampai ada seorang muslimah yang sedang punya balita sampai kering nggak bisa nyusuin anaknya gitu ya. Sampai ada yang makan daun-daunan kering, bahkan di malam hari ketika mereka lapar, mereka memungut sesuatu dan kayaknya empuk, ini apa ya empuk, biasanya makan rumput keras gitu kan. Pas besok paginya mereka baru ngeh itu adalah kotoran unta. Saking segitunya diboikot, nggak boleh dikasih makan, nggak boleh apa, nggak boleh ada yang ngedeketin. Cuman satu orang yang bisa melewati akses para Quraisy untuk memberikan makan. Itu siapa? Sahabatnya Rasulullah, Umar bin Khattab. Ketika Umar bodoh amat gitu kan, mau ngasih makanan pokoknya intinya gitu ya. Terus dihadang. Terus Umar waktu itu bawa anaknya laki-laki. Terus dihadang. Terus ya udah pertama kalinya kalimatnya Umar, aku tetap harus ke sana. Jangan halangi aku gitu kan. Kalau kamu halangi, siap-siap istrimu menjadi janda, ibumu kehilangan seorang anak. Udah, akhirnya mereka mundur karena mereka tahu Umar ketika sebelum Islam itu beraninya kayak apa. Setiap gulat pernah pernah dijajalin dan selalu menang, gitu kan. Perawakannya tinggi, bahkan ketika naik kuda yang paling tinggi aja kakinya masih bisa menginjak tanah. Saking proporsi badannya tuh sterak kuat gitu ya. Dan Masya Allah gitu, memang punya track record yang sangat luar biasa, makanya nggak ada yang berani kayak gitu. Akhirnya pelajaran yang bisa diambil apa dari situ? Anaknya nanya, emang ayah nggak takut gitu ya kalau bahasa terjemahan bebas? Kata Umar, aku takut.
Tapi aku akan mengatakan sesuatu yang bisa aku katakan karena kecintaanku kepada kekasihnya Allah. Dia nggak tega ada kekasihnya Allah diperlakukan kayak gini. Kalau gue diem aja, apa kata Allah gitu. Terus gue yang kemarin berani ngelawan siapa aja, masa baru begini aja jadi takut gitu. Artinya Islam itu ketika lagi-lagi diinstal kepada seseorang yang memang tadinya punya potensi, itu bukan bikin mereka jadi lembek gitu ya. Seolah-olah yang dulu gue jahat berarti gue sekarang harus baik nih gitu. Itu betul, baik baik itu betul, tapi bukan berarti menjadi merubah karakter seseorang. Artinya yang tadinya mungkin dia memerangi Islam dengan kekuatannya, sekarang jadi membela Islam sedemikian rupa dengan kekuatannya juga. Itu yang bisa kita ambil hikmahnya. Ini tadi yang aku bilang ya, keluarga Yasir menjadi mujahid menjadi ini apa, menjadi apa ya, menjadi sosok yang sangat kita kita sangat bisa ambil pelajaran bahwa mereka itu Rasulullah pada saat itu nggak punya kekuatan untuk membela secara fisik, karena Rasulullah belum punya daulah. Tapi mereka tetap berpegang teguh kepada Islam. Ketika Bilal bin Rabah itu ditindih dengan batu yang sangat besar di atas padang pasir yang panas, dan keluarga Yasir nih Sumayyah ditusuk kemaluannya sampai ubun-ubun dengan tombak dan suaminya Yasir itu ditarik tangan kanan dan tangan kirinya dengan kuda sehingga terputus dan anaknya yang kecil dipaksa untuk eh, apa namanya murtad gitu bahasa kasarnya disuruh Tuhanku apa Lata Uzza gitu. Dan akhirnya dia menangis dan Rasulullah cuma bisa bilang, "Sabar wahai Sumayyah, surga di depan mata." Dan ketika itu Sumayyah bilang, "Aku sudah melihatnya ya Rasulullah," katanya gitu. Itulah yang kita rasakan ketika memang, nggak ada kekuatan ya dalam rangka menegakkan Islam. Tapi Rasulullah nggak diem aja sabar doang yang diajarin. Rasulullah akhirnya mencari berbagai macam cara, upaya agar pertolongan itu bisa dapat. Karena Rasulullah nggak pernah ngajarin kita untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara apa? Dengan cara kekerasan, dengan cara mendudukkan sebuah kekuasaan di atas kekuasaan. Tapi Rasulullah mencari pertolongan dan akhirnya pertolongan itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari dakwahnya tadi Mus'ab bin Umair kepada salah seorang pemimpin Yasrib yaitu Sa'ad bin Mu'az. Oke, kita lanjut. Tahap yang terakhir ini adalah ketika akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Bagaimana Rasulullah itu dibaiat iqad namanya bahwa semua sepakat bahwa Rasulullah akan menjadi pemimpin kota Yasrib dengan mempergunakan hukum syariat Islam di bawah kepemimpinan yang memimpin masyarakat yang sangat majemuk. Bahkan Islam pada saat itu menjadi minoritas. Yang banyak tuh Nasrani dan Yahudi. Tapi karena kepemimpinannya itu adalah kepemimpinan yang adil berdasarkan wahyu dari Allah dan ini adalah hukum-hukum Allah, maka adil dan sejahtera. Di mana tahapannya itu penyerahan ketaatan, baiat taat. Tadi kan baiat iqad itu udah diserahkan kunci kota Yasrib, Rasulullah jadi pemimpin gitu ya. Terus habis itu semua tunduk gitu atas apa yang dibawa oleh Rasulullah gitu dan Rasulullah menerapkan hukum-hukum Allah di situ. Baru mulai nih ada yang namanya Piagam Madinah gitu. Di mana ini adalah sebuah apa ya istilahnya konstitusi pertama, sebuah undang-undang pertama bahwa Rasulullah itu adalah seorang pemimpin negara gitu kan ya Daulah Islamiyah dan yang dipimpin itu adalah masyarakat Yasrib dan orang Mekah yang hijrah ke Yasrib gitu. Dan di sini mereka mengikuti dan menggabungkan diri serta berjuang bersama dalam rangka apa? Mendakwahkan Islam. Tadi kan Rasulullah mengemban dakwahnya apa? Untuk seluruh alam kan. Nah ini Rasulullah memperbanyak gitu, memperbanyak orang-orang
yang mau juga ikut dalam, memperjuangkan, Islam untuk seluruh alam, tapi dengan cara yang Rasulullah kasih contoh, kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya dulu kah? Sebagai Apa Teteh? Ya, mangga. Hah? Oh, sebagai penutup gitu ya, dari, bagaimana kita mempelajari dan mengambil hikmah dari dakwahnya Rasulullah, kita, diminta sama Allah, dalam Quran surat Ali Imran ayat 103 untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah. Kita nggak boleh bercerai-berai, karena dengan setiap umat itu bercerai-berai, pasti ada yang terlepas. Pasti ada yang kolaps. Contohnya Baitul Maqdis. Dari berbagai macam sejarah ketika Baitul Maqdis itu pertama kali dibebaskan oleh Umar bin Khattab, itu sejahtera 400 tahun. Kemudian kita porak-poranda karena ngerasa udah cukup lama menguasai banyak wilayah, udah mulai masuk pemahaman-pemahaman, yang sedikit demi sedikit secara halus itu mengotori cara berpikir kita, mulai merasa bahwa, bani aku lebih baik dalam mengimplementasikan Islam dibanding yang lain, kemurnian bangsa Arab ada di wilayah aku dibanding yang lain, sehingga ketika kita sudah berpecah belah, Baitul Maqdis lepas, direbut oleh para tentara salib. Kemudian sampai akhirnya direbut kembali di periodenya Salahuddin Al-Ayyubi. Dan setelah itu 300 atau 700 tahun, kepemimpinan setelah Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut Baitul Maqdis, habis itu kita terpecah lagi dengan runtuhnya, nanti kita bahas pekan depan insyaallah, kekhalifahan Utsmani di tahun 1924. Setelah itu lama kita masih tercerai-berai seperti ini. Maka di sini, Allah mengingatkan, "Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masih jahiliyah, bermusuh-musuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya Allah kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka lalu Allah menyelamatkanmu dari sana." Artinya kalau kita lihat, bangsa Yathrib itu diisi sama ada tuh 2 suku yang selalu berantem. Apa? Aus dan Khazraj. Itu selalu bermusuhan, tapi dengan datangnya Islam mereka menjadi Ansor. Menjadi Ansor, kaum Ansor yang membersamai Rasulullah, yang punya nilai ketaatan Allah bilang itu beda dengan yang lainnya. Setelah, nanti ketika Rasulullah berhasil menaklukkan kembali Mekah dan akhirnya, orang-orang di Mekah berbondong-bondong masuk Islam, setelah Rasulullah dan, daulahnya kuat, itu kaum Ansor dan Muhajirin, Muhajirin itu adalah orang-orang yang di Mekah yang berhijrah ke Madinah, gitu Muhajirin, orang-orang asli yang di Yathrib-nya itu yang tadinya musuhan mulu, sekarang udah damai dan memeluk Islam, itu, kaum, Ansor dibilangnya itu mereka dinilai sama Allah mempunyai keimanan yang berbeda level dengan orang-orang yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Nanti teman-teman coba, browsing apa yang terjadi di Fathu Mekah gitu ya. Karena kalau mau ceritain kayaknya berapa episode gitu nanti. Itu seru banget sebenarnya kelas sejarah teman-teman. Karena kita akan ada faktor wow, oh aslinya gini ya, kok yang aku pelajarin di sekolah kayak gini ya gitu. Karena sejarah itu ditulis seperti sekarang ya ketika Islam udah nggak menaungi kita, berarti sama yang sekarang berkuasa gitu. Nah mereka nggak mau dong nggak jadi jagoan ya kan. Makanya kadang ada yang dikaburkan, ada yang dikuburkan. Banyak yang bilang Madinah itu adalah komunitas muslim padahal sebuah daulah. Itu beda banget. Komunitas paling, apa namanya,
hukum-hukum yang mengikat hanya untuk para membernya aja kan, namanya juga komunitas. Tapi daulahnya Rasulullah ini tadi punya misi apa? Kan beliau nabi. Jadi punya ketika pertama kali mendapatkan wahyu, ketika la rohata ba'dal yaum itu karena Rasulullah mendapatkan tugas sampai ke seluruh alam. Makanya di sini kita berpegang terakhir apa namanya? Dari sebuah hadis muttafaq alaih, seseorang yang berperang karena keberanian, orang yang berperang karena semangat, dan yang berperang karena untuk mendapatkan pujian di mata manusia, mana yang berada di jalan Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka itulah sebenarnya fi sabilillah. Jadi dakwahnya Rasulullah itu bukan hanya untuk mendapatkan pujian, bukan buat kita supaya dibilang berani, bersuara gitu ya, atau buat jadi semangat-semangat aja gitu ya. Oh kok FOMO lah istilahnya, yang lain kayak gini kok gue enggak ya, gue juga lah gitu. Nggak apa-apa kalau untuk tahapan awal, namanya juga masih belajar. Tapi habis itu kita pupuk terus keistiqomahan kita gitu ya, belajarnya kita, semangatnya kita itu dipupuk terus supaya apa? Supaya sampai kita bisa beneran dari terpaksa jadi terbiasa untuk benar-benar melakukan segala sesuatu termasuk dakwah nanti itu karena untuk meninggikan kalimat Allah. Nah, ini yang terakhir, teman-teman kalau mau tahu kronologisnya gitu ya, bagaimana Rasulullah menyampaikan Islam dengan membina para sahabat, ini metode dakwahnya Rasulullah dari tahapan 1 sampai 7 itu teman-teman bisa lihat di buku Islam Rahmatan Lil Alamin gitu. Nanti mungkin Teh Dila bisa foto aja di grup. Nah, kalau emang teman-teman mau beli gitu ya, mungkin sekalian dikasih link apa YN merch boleh. Sekian Sekian dari dari aku. aku. Mungkin pasti banyak kesalahan, banyak yang aku skip-skip gitu ya dari proses apa yang terjadi selama dakwahnya Rasulullah. Aku harap bisa men-trigger teman-teman buat belajar atau browsing-browsing lagi sisi politis dakwah Rasulullah. Ih, kok politik sih gitu? Bukannya dakwah Islam, bukannya ngajarin agama. Nah, tadi bahwa nanti kita akan bahas gitu ya definisi politik itu apa, kita akan bahas insya Allah di pekan depan. Jangan sampai kita alergi, tapi jangan sampai juga kita salah paham. Karena kita lahir cerot gitu ya, dunia udah kayak gini. Kita belum pernah ngerasain yang namanya kepemimpinan Islam tuh kayak apa. Sehingga bisa jadi eh, kita mendapatkan informasi yang ternyata jauh dari definisi atau eh, makna yang sebenarnya gitu secara Islam. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf banyak pasti kekurangan. Makasih udah bersamai sampai malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, gimana nyambung banget ya dari kepribadian Saksiyah Islamiyah kemarin ke tahapan-tahapan dakwahnya Rasulullah gitu, dari mulai beliau dari kecil hingga mendapatkan apa ya, risalah gitu untuk mengemban agamanya Allah gitu. Yang aku highlight banget sih ini ya, percakapannya Rasul ke Bunda Khadijah, la roihata ba'dal yaum. Jadi saking apa ya, kuatnya tugas ini yang Allah berikan kepada Rasulullah, sampai-sampai beliau menasihati atau memberikan, bukan wajangan juga ya, kayak kata-kata yang powerful gitu ke istrinya, bahkan untuk kita nggak ada lagi istirahat setelah hari ini gitu, setelah malam ini gitu. Jadi kayak dan tadi juga ternyata memang Rasul nggak bisa sendirian dalam mengemban dakwah ini. Jadi memang harus secara kolektif semuanya bergerak bareng. Kalau misalnya memang sendirian pun, ya itu nggak bakal bisa jalan gitu ya teman-teman. Kayak itu ya. Jadi terkait metode dakwahnya Rasulullah. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Kak Ega. Eh, Katanya gini, bertanya gini, waktu udah berdakwah terang-terangan di Mekah nih, apakah masih ada pengkaderan intensif nggak, Kak? Oke, tafadhol Teh. Oke. Tentu saja, karena itu adalah siklus yang bentuknya lingkaran sebenarnya. Jadi siklus itu berulang terus.
Yang namanya misalnya gini, circle pertama ketika Rasulullah dakwah kan para sahabat, gitu kan. Nah, habis ini kan para sahabat, berdakwah lagi, gitu kan. Nah, yang didakwahin sama para sahabat itu berdakwah lagi. Nah, ketika berdakwahnya itu ya sama, pembinaan secara intensif dan, pengkaderan juga. Makanya ketika Mus'ab bin Umair itu ke Yathrib, itu kan sebenarnya dalam rangka pembinaan, gitu kan, memperkenalkan Islam. Tempat orang bertanya, "Kenapa Islam? Emang kenapa aku harus Islam?" Dijelasin. Nanti orang yang udah dijelasin dan tanda kutip "kebeli" gitu ya, "Oh iya ya, sesuai fitrah, apa namanya, masuk akal, memuaskan akal, menenteramkan hati, dan sesuai fitrah." Maka dia akhirnya, berdakwah lagi, minimal ngasih tahu bahwa, yang disampaikan sama, ada pemuda dari, Mekah, dia menyampaikan agamanya Muhammad gitu. Minimal dia syiar gitu ya, dia bilang ke siapapun yang dia temui untuk, apa namanya, mengkaji tentang Islam dari, Mus'ab bin Umair gitu. Jadi yang namanya, pengkaderan itu terus-menerus. Karena apa? Buktinya sekarang, ya kan? Dalam rangka kalau kita melihat kondisi sekarang, kan Daulah Islamiyah udah nggak ada. Padahal iri nggak sih sama orang Katolik yang punya khalifah, paus, dia itu memimpin seluruh umat Katolik di dunia. Cari deh, paus itu selevel ulama, apa selevel kiai, apa selevel khalifah? Coba cari. Itu levelnya selevel khalifah, teman-teman. Karena mereka punya negara, dikasih tuh negara Vatikan, kecil di Itali. Terus, seluruh umat Katolik di dunia kiblatnya ke dia. Nah, Islam tuh pernah punya loh, gitu. Dari Rasulullah, setelah Rasulullah wafat, digantikan para Khulafaur Rasyidin, setelah masa Khulafaur Rasyidin selesai, digantikan oleh para pengganti kepemimpinan. Khalifah itu kan sebenarnya pengganti. Jadi, pengganti untuk memimpin, sebenarnya gitu. Nah, jadi para pengganti ini harusnya ada. Dan ketika kita sekarang nggak punya, makanya kita dalam rangka memahamkan teman-teman gitu ya, aku juga masih sambil belajar terus untuk supaya lebih paham lagi, bukan dalam rangka ngajak makar gitu ya, ngajak demo atau apa, tapi buat paham Islam tuh ada 3 dimensi loh gitu. Ada tentang ibadah, hablum minallah, ada hablum minafsi gitu kan. Tentang kita dengan diri sendiri, syariat-syariat Allah apa aja tuh yang terkait di dalamnya. Tapi nggak boleh dilupain juga ada hablum nanas. Gimana kita sekolah, gimana kita berdagang, kita harus ngambil pendidikan yang kayak apa, kita dijaga oleh siapa gitu kan. Itu kita juga harus tahu bahwa kita juga harusnya punya. Makanya pengkaderan itu selalu dilakukan karena akan selalu ada orang-orang yang newbie dalam Islam, gitu. Jadi nanti, ini adalah tahapan untuk memahamkan umat. Nanti setelah paham, kita baru nih bisa nanti disebut masyarakat Islam. Masyarakat yang punya pemikiran dengan cara berpikir Islam, punya masyarakat yang punya perasaan dengan bagaimana Islam merasa, dan kita terikat oleh hukum yang sama, gitu. Ada yang mau nambahin mungkin, Teh Dila? Aku aja kayak baru ngeh soal ini nih paus nih. Ketika iya ya, ternyata umat Katolik tuh punya satu pemimpin gitu yang emang muaranya dari Vatikan sana dan memang sedang berkunjung nih ya ke sini. Nah, tadi semoga menjawab ya Kak Ega, atau apa ada yang mau apa ditanyakan lagi Kak Ega? Boleh dong on mic aja nggak apa-apa. Susah aku ngomong. Masih Udah, nyut-nyutan ya udah. giginya ya? Ya. Kalau udah malam suka nyut-nyutan. Semoga menjadi pahala sakitnya penggugur dosa itu, Masya Allah masih belajar. Amin. Ya, gimana Kak Ega? Oke Kak, cukup. Tadi aku ada kepikiran waktu apa namanya dijelaskan kan pengkaderan intensif, terus kayak aku bilang, oh berarti emang ada yang nggak intensifnya ya. Aku kayak mikir
Jadi ada yang di luar dong, golongan yang di luar dong, gitu. Terus barusan pas oh iya kan beda ya. Kan zaman dulu mah nggak ada golongan-golongan yang macam-macam zaman now gitu. Terus makanya tadi pas sudah dijelasin, oh ya ada yang kan gunanya pengkaderan intensif di zamannya Rasulullah itu buat itu ya orang-orang yang mungkin baru mengenal Islam ya udah dikadar lagi, bukan yang kayak sekarang ya ada ya dengan kelompok-kelompoknya sendiri. Tadi itu kok aku kepikiran kayak gitu, makanya habis dakwah terang-terangan emang masih ada lagi gitu. Aku sedikit ngeklik nih dengan maksudnya kayak gak. Mungkin yang dimaksud adalah golongan dan pembinaan secara umum itu mungkin beda ininya Kak, tempatnya. Iya Kalau gitu, aku mikirnya gitu. reseller tadi anggapannya lo sempat kerja sama ada dengan Fiorelli jadinya mesan buket ini kan timnya sebelum dia usaha kayak gini kan dia mesennya di Fiorelli loh, otomatis kan dia dapat buku dialog katalog nah yang dia jual yang betul. sekarang Ya, oke. Kita balik lagi Kak Ega. Mungkin tadi beda sisi kali ya. Kalau yang aku tangkap mungkin nanti bisa dikoreksi kalau misalnya kurang tepat. Kalau misalnya terkait golongan atau pembinaan secara umum itu beda lagi. Kalau tadi di slide itu kan ada pembinaan intensif dan umum ya. Ntar aku tampilin slide-nya. Ada pembinaan intensif dan umum. Di sini ya. Nah, pembinaan intensif dan umum poin 1 dan 2. Nah, di sini kalau intensif itu tipenya ya kayak kita ini dengan orang yang kecil. Kalau misal pembinaan umum seperti kajian-kajian Ustadz Hana Ataki contoh. Nah, itu yang butuh audiens yang besar. Mungkin di situ kalau golongan tadi berarti kan segmentasinya adalah seperti apa ya Teh ya bisa dibilang ya. Contohnya kayak NU, Muhammadiyah, golongan-golongan, terus juga pokoknya bukan ini ya, kayak jamaah yang sudah ada namanya ya, yang cukup punya apa ya, punya pasar gitu di masyarakat. Kalau misalnya golongan-golongan kayak gitu ya, atau jamaah kayak gitu ya. Tuh, gitu sih kalau menurut aku, kalau yang aku tangkap atau apa beda Kak Ega yang dimaksud? Iya kayak gitu. Jadi kan kalau sekarang intensif sama umum itu kan ya kayak gini. Tapi kan kalau dulu nggak mungkin ada yang kayak gitu ya. Kayak gitu maksudnya golongannya gitu ya? Iya. Maksudnya kan nggak mungkin apa namanya, pas zamannya Rasul ya intensif ini orangnya ini aja umum tuh nanti kalau di masjid kayak gitu kah? Gimana Teh? Ya, izin nambahin. Jadi gini, kita balikin dulu masanya ke masa Rasulullah, gitu ya, bahwa Islam tuh satu. Ya, karena Islam hanya dibawa sama Rasulullah. Sebelum Rasulullah sebenarnya Muslim, tapi sempat ada gap kenabian dari Nabi Isa ke Rasulullah itu berapa ratus tahun gitu, 300 apa 600 gitu ya, nanti koreksi kalau salah. Sehingga akhirnya umat muslim yang tadinya muslim nih udah mulai terkontaminasi sama hal-hal yang akhirnya menjauhkan dia dari sejatinya seharusnya seorang muslim seperti apa. Sehingga ketika ketika Allah mengangkat Rasulullah sebagai seorang nabi, terus dikasih tugas untuk menyebarkan Islam dengan metode yang sudah disempurnakan dari Injil yang terakhir yang dibawa oleh Nabi Isa, jadilah metode dakwah Rasulullah. Cara dakwahnya ada dua, yang pembinaan intensif sama yang umum. Nah, yang umum tadi dalam rangka apa? Contohnya ketika Rasulullah ini Isra Mi'raj. Rasulullah kan setelah Isra Mi'raj naik ke sebuah bukit, mengumpulkan masyarakat, bilang bahwa apa namanya? Ada perintah untuk kita terhindar dari kegalauan. Kita udah punya sabar. Karena ketika di Mekah belum ada daulah yang bisa Rasulullah ajarkan kepada umatnya itu adalah sabar. Nah, dikasih obat yang kedua nih sama Allah, yaitu sholat. Jadi itu diibaratkan kalau kayak kondisi saat ini itu adalah pembinaan umumnya.
gitu. Tapi pembinaan intensifnya adalah ketika mereka kebeli gitu ya untuk bisa memahamkan secara intensif, secara personal itu nggak bisa kalau jamaahnya banyak semasyarakat Arab gitu. Misalnya tadi yang Teh Dila bilang kalau kondisi saat ini kayak kita datang ke kajian akbar Ustadz Hanan Ataki yang jamaahnya 1.000 gitu di GBK misalnya atau di gedung apa tuh kemarin di Jakarta 165, Menara 165 yang datang 300. Kita mau nanya, belum tentu kepilih gitu kan. Kita angkat tangan belum tentu kepilih. Terus kita mau minta solusi atas permasalahan belum tentu dapet. Nah, kurangnya dari pembinaan umum itu eh, eh, konteksnya adalah kita jadi nggak bisa saling berdiskusi, saling meluruskan pemahaman gitu ya, meluruskan kekeliruan, menyamakan pemahaman. Tapi kenapa tetap dipakai kalau ternyata memang kurang kurang optimal gitu misalnya. Tapi tetap dipakai karena dalam rangka apa? Mensyiarkan Islam bahwa ada loh sekarang Rasulullah yang lagi berusaha meluruskan pemikiran-pemikiran orang Arab untuk kembali ke Islam gitu. Sama konteksnya kayak sekarang ada loh para ustadz-ustadz, ulama-ulama kita, guru-guru kita, dai-dai yang peduli sama kita supaya kita balik lagi bagaimana kita harusnya menjalankan Islam. Nah, cuman nanti nih kita akan masuk ke materi besok. Mungkin Kak Ega nanti akan dapat gambaran lebih detail bahwa setelah Rasulullah wafat diganti sama para khulafa Rasyidin, diganti sama para khalifah. Suatu saat khalifah itu akhirnya hancur di 1924 oleh tangan-tangan busuk orang-orang yang memusuhi Islam. Sehingga orang-orang yang pernah ngerasain ulama-ulama, syekh-syekh, para mujtahid yang pernah merasakan bagaimana seharusnya umat itu dipimpin oleh Islam, merasakan kegalauan gitu, merasakan kegalauan, aduh ini hidup tanpa nggak pakai Islam tuh nggak enak banget. Akhirnya orang-orang yang berpikir tentang kebangkitan Islam kembali ada di muka bumi itu akhirnya membuat golongan-golongan lurus semuanya awalnya. Nanti seperjalannya waktu ada berbagai macam hambatan dan rintangan sampai akhirnya kita mengenalnya sekarang kayak Muhammadiyah gitu. Muhammadiyah itu kan bahasa Arab, artinya pengikut Muhammad. Tapi apakah kalau kita nggak daftar di organisasi Muhammadiyah, kita bukan pengikut Muhammad? Kan enggak dong. Nah, sayangnya sekarang tuh namanya dikecil-kecilin gitu loh, Kak. Jadi seolah-olah kayak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harusnya kan kita semua yang mengikuti sunnahnya Rasulullah dari cara bicaranya, dari sikapnya, dari diamnya Rasulullah. Kita adalah berjamaah dalam rangka menegakkan apa yang 3 item tadi Rasulullah lakukan, diamkan, sama omongin gitu kan ya. Harusnya kan kita menjadi pengikut itu, tapi jadi dikecilin dari jadi sebuah organisasi atau kelompok. Nah, bedanya tuh itu, makanya apa namanya, sekarang jadi banyak kayak gitu. Nanti teman-teman kalau butuh sebenarnya setelah teman-teman selesai kelas ini dan jika teman-teman lanjut itu akan kita bahas tentang eh, seputar gerakan-gerakan itu. Sekilas aja buat informasi teman-teman gitu. Mudah-mudahan teman-teman tetap istiqomah untuk bisa lanjut belajarnya. Iya. Jadi keingat itu ya hadis yang 73 golongan terpecah dan ada satu yang akan masuk surga. Dan ternyata sahabat itu fokusnya bukan ke 73 golongan itu, tapi ke siapa sih ya Rasul yang apa golongan satu itu yang akan masuk surga gitu. Jadi kan ada apa ya sudut pandang yang berbeda nih ketika dikeluarkan hadis oleh Rasul. Terus para sahabat dengan tadi yang sudah terinstal keislamannya, yang menjadi kepribadian di dalam dirinya, membentuk syakhsiah Islam, itu memandang sesuatu di opposite-nya gitu, di sisi lainnya yang memang itu yang harus difokuskan gitu ya, teman-teman. Ya, Kak Ega semoga menjawab ya, Kak. Dan karena kita sudah extend juga nih waktunya, aku juga izin nanti semisal teman-teman ada pertanyaan yang baru tercetus gitu ya, baru kepikiran, boleh banget ya di drop ke grup. Sama nanti juga aku izin untuk share nih foto yang lagi ditampilkan sekarang nih, cuplikan dari salah satu bukunya
Islam Rahmatan lil Alamin by Ustadz Felix Xiao. Itu ya teman-teman, semoga kajian pada malam hari ini semakin menambah lagi sakofah Islami kita terkait dakwah Rasulullah itu seperti apa sih kaitannya dengan kepribadian Islam, kemudian kita sambungkan ke dakwahnya Rasulullah. Dan bahwa juga yang tadi aku singgung lagi di surat Al-Hijr ayat 94 bahwa Allah menyuruh untuk dakwah secara terang-terangan gitu ya. Kalau saya di sini kita butuh kekuatan besar, nggak cuma satu orang aja nih yang bergerak, nggak cuma beberapa orang aja nih, atau bahkan nggak cuma orang yang belajar di rumahnya Arkom bin Abi Alkom, itu nggak, ternyata harus semuanya kolektif gitu ya. Nah, kemudian gimana sih? Pasti ada pertanyaan, aduh dakwah kayaknya kerjaannya ustadz-ustadz aja deh, ustadzah-ustadzah yang ada di TV-TV kayak Mama Dede kayak gitu. Nah, pasti ada pertanyaan kayak gitu. Pertanyaannya apa? Emang aku bisa kayak gitu? Nah, nanti akan kita bedah lagi, apakah memang kita harus seperti mereka dulu untuk bisa berdakwah, atau harus belajar mondok pesantren dulu, atau gimana gitu. Nah, nanti insya Allah akan dibahas ya teman-teman. Jadi di save dulu girohnya nih untuk kita langsung berdakwah gitu ya, karena kita harus punya senjatanya dulu gitu ya, harus punya amunisinya dulu. Gitu. Insya Allah ya, kita akan bahas di pekan depan, dan sekalian juga aku izin untuk menutup kajian pada malam hari ini. Sebelum kita tutup ya, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti sampai dengan detik ini nih di 9.55. Semoga dari kajian yang kita sudah dapatkan dari Teh Ani akan menambah semangat kita untuk selalu terus-menerus belajar Islam gitu ya, dan mendakwahkannya insya Allah. Baik, sebelum aku tutup, mari kita membaca istighfar 3 kali, doa kifaratul majlis, al-asr, serta alhamdulillah gitu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran teman-teman semua. Teh Ani, jazakillah khairan sudah memaparkan materi, membantu diriku dan teman-teman semua ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi insya Allah pekan depan.